Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang masalah pasangan, tentu masing-masing orang ingin memiliki pasangan yang ideal menurut mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan tentu ingin memiliki pasangan yang ideal bagi mereka, baik dari segi wajah, tampilan, harta benda, maupun dari segi keturunan. Namun bagaimanakah jika calon pasangan mereka memiliki wajah yang sangat jelek, keturunan yang tidak jelas, harta benda yang tidak ada? Akankah hal itu masih akan menjadi pilihan? Berikut merupakan salah satu kisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang buruk rupa, tidak memiliki nasab, dan tidak memiliki kekayaan, yang kemudian hingga Nabi Muhammad SAW turun tangan untuk mencarikan jodoh baginya. Namun sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang kisah ini, mari kita dukung channel Agamaku Indah dengan like, share, subscribe. Saran dan kritik Anda tentu sangat kami butuhkan. Terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe channel ini. Pada masa Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat bernama Julaibib. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang dikenal memiliki wajah yang buruk rupa. Tidak hanya itu, Julaibib juga dikenal sebagai sahabat yang tidak memiliki nasab yang jelas. Sementara pada saat itu tidak memiliki nasab yang jelas merupakan suatu aib yang besar bagi masyarakat Arab pada saat itu. Semenjak Julaibib lahir ke dunia, beliau sudah tidak mengenal siapa orang tuanya. Selain memiliki wajah yang buruk rupa, beliau juga tidak memiliki nasab yang jelas dan tidak memiliki harta benda. Namun satu-satunya yang bisa beliau banggakan dalam kehidupan ini adalah ketakwaannya yang sangat tinggi kepada Allah. Julaibib juga merupakan salah seorang prajurit perang Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang yang mengucilkan dia, tapi Nabi Muhammad SAW sangat menghargai karena ketakwaannya. Hingga pada suatu ketika, pada saat Julaibib selesai menunaikan sholat, tiba-tiba Rasul memanggil beliau. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasul pada saat itu dengan lembut sembari tersenyum. Dengan sopan Julaibib kemudian menjawab, siapakah yang hendak mau menikahkan putrinya dengan diriku, wahai Rasulullah? Jawab Julaibib pada saat itu. Sebagai orang yang memiliki wajah yang buruk rupa, nasab yang tidak jelas, Julaibib menyadari tentang keberadaan dirinya. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan beliau. Lalu Rasul kembali bertanya kepada Julaibib, Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah SAW pada saat itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu tempat, yaitu ke rumah salah seorang pemimpin Ansor yang dikenal memiliki anak yang sangat cantik pada saat itu. Setiba di rumah pemimpin Ansor, Rasul bertemu dengan ayah sang anak. Beliau mengatakan, aku ingin menikahkan putri kalian. Mendengar ucapan Rasul, tentu saja sang pemimpin Ansor sangat merasa senang. Ia mengatakan,
betapa indahnya dan betapa berkahnya. Wahai Rasul, ini akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Jawab pemimpin Ansor itu. Kemudian Rasul kembali berucap, tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib. Mendengar ucapan Rasul itu, sang pemimpin Ansor lantas kaget. Ia tidak terpikirkan bagaimana anaknya yang sangat cantik dari nasab yang sangat baik akan dinikahkan dengan Julaibib. Kemudian ia mengatakan, wahai Rasul, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini. Kemudian pemimpin Ansor itu pun menemui istrinya dan menceritakan hal itu kepada istrinya. Dengan kaget sang istri kemudian mengatakan dengan Julaibib, bagaimana bisa Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta? Demi Allah tidak, kata sang istri. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib, kata sang istri menegaskan. Mendengarkan perdebatan itu, kemudian sang putri yang sangat cantik jelita itu pun keluar dan mengatakan, siapa yang meminta? Kata sang anak. Maka sang ibu pun menjelaskan, perempuan yang cantik itu tidak hanya cantik rupa, melainkan juga sangat soleha dan sangat mengerti agama. Ia berucap, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah SAW? Demi Allah, kirimkan aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Usai mengucapkan kalimat itu, maka sang putri itu menegaskan ucapannya dengan mengutip salah satu ayat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Mendengar jawaban dari sang putri yang sangat cantik dan soleha itu, Rasulullah SAW juga tertunduk. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benar doa Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Allah pun memberikan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan oleh mereka. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib sahabat Nabi yang buruk muka lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat kepadanya. Kemudian Julaibib pun wafat. Dan beberapa ulama menegaskan di surga Julaibib menjadi rebutan para bidadari. Subhanallah. Mudah-mudahan kisah tentang Julaibib ini bisa memberikan inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan bisa memberikan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.